ta'ala inda ibtida'i kulli fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perbuatan apapun yang dianggap baik itu upayakan bisa membaca bismillah. Sekarang itu bismillah kan hambar. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah itu sudah tidak lagi kita resapiskan. Padahal segala bentuk bismillah itu apapun yang kita kerjakan karena asma Allah. Keliwat ya karena Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu nyolong kalau jodoh lillahi ta'ala. Jangan jadi segala bentuk perbuatan. Terus yang kedua, ayyakula inda ba'da faraghi kulli fi'lin alhamdulillah. Setelah perbuatan itu selesai, biasakan membaca hamdalah, alhamdulillah. Ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Terus yang ketiga, idza arada fi'lan ghadan ayyakula insyaallah. Apabila kita mengendaki pekerjaan itu masih besok, usahakan dengan kata-kata insyaallah. Nah, insyaallah saya kira elek Pak. Engko ngaji ya, insyaallah engko harus ngaji kan. Sebab biasanya saya ngomong insyaallah itu tidak tepat pada konsensusnya. Padahal insyaallah itu kalimat yang luar biasa. Tapi kadang-kadang bagi yang ngomong insya Allah ini bedanya ngomong kola, bumang, pegah itu izin, maka di Islam kira insya Allah. Menurut itu cenderung insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allahumma. Ini artinya kita yakinkan bahwa insya Allah itu adalah kalimat yang sempurna. Kemudian yang keempat ya, idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi ayyakula astaghfirullahal azim. Apabila terlanjur kita berbuat yang tidak benar, salah menurut agama, upayakan dan biasakan baca astagfirullah, istighfar, astagfirullahal azim. Kemudian yang kelima, idza taqbala ilaihi kulla fi'lin makruhin ayyakula la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seandainya kita menghadapi perbuatan pekerjaan yang kita benci, tidak suka, termasuk pekerjaan itu kita yakin menurut hati kita tidak bisa melaksanakan, biasakan membaca itulah haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Itu kalimat-kalimat thayyibah itu di TPS sudah hafal semua itu. Terus yang ke-6, idza asabathu musibatun ayyakula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat musibah itu biasakan. Dan ini memang harus diupayakan sekarang benar Bapak. Di tempat saya itu di masjid saya, orang standar orang sing kadang kalau itu ngomongke kematian itu berwatan krungu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi kabeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong Jawa. Ini PR saya ini. Tak omongi mbok sesuk ki rasa ndaduk kalimat ngeten mawon standare. Atur gumino para masyarakat Bansari sakiwatenipun bilih simbah menika sampun kapundhut wangsul dhateng ngasanipun Gusti Allah. Mugi dadosna pamirsa. Ngono wae rampung kata innalillahi bidu. Akhirnya dia sudah mapan itu. Ini kalau ini nganggo arep ora mantep ya ora mantep kok enak bener kok. Salat jenazah nganggo rukuk itu. Barang dikoni wae iki jenazah kok kaya dosa kok Pak gue ini ditambahi. Jadi di Purwodadi ya Pak, di Purwodadi itu jadi saya takziah ke sana. Itu jamaah sana itu bulenya sajadah saya berarti lebih maju di daerah saya timbang sana. Bulenya sajadah. Masing-masing yang takziah bersama saya itu dikai sajadah siji-siji. Begitu rampung sholat jenazah, BT berenung, lagi ini sajadah lagi itu. Ada orang bulat nanti repot, rumangsanya nganggur kok menurut sujud. Nah inilah persoalan kita. Jadi banyak sekali yang masih perlu dijawab oleh kita. Dan yang terakhir itu kata Al-Faqih Imam Abdul Lais,
la yazalu ala lisanihi fil laili wan nahari ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehari semalam lisan kita itu jangan sampai lepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat tauhid, tanamkan kepada anak-anak kita itu. Itu sekalipun bukan hadis, saya baca sebuah kitab bagus ini sekali untuk menata hati kita masing-masing. Oleh karena para ustadzah ini nanti yang banyak menjadikan diskusi tentang metode tafsir dari Sulaimaniyah ini, kenapa bisa dan kenapa bisa berkembang dan kenapa cepat, itu nanti terjadinya banyak dialog dengan itu. Jadi itulah kami pengantar kata dari kami, dan mari kita sama-sama pertemuan metode tafsir ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira, dan terima kasih tentunya Pak Kasih PD Polres Bantul bersama Batkum Bantul telah memfasilitasi pertemuan di aula ini. Selamat dan bangga kami punya TPA sebagus ini, sudah diklasikal, dan ini barangkali akan menginspirasi TPA-TPA yang lain untuk bisa seperti ini. Bagaimana caranya? Mestinya harus ngaji kepada pengurus profesor, nah itu bagaimana caranya. Jadi sebenarnya apakah yang kita tidak bisa, sebenarnya semua bisa. Andaikan kita ada kemauan, kemana ada jalan, ada kemauan, di situ ada jalan. Shadaqal azmu wa dhahas sabil. Di mana ada benar-benar azam ada, itu akan ditunjukkan jalannya. Semoga TPA yang kita bina ini akan berguna kepada anak-anak kita ke depan, menjadi anak-anak bangsa yang soleh dan solehah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kiai. Jadi beliau ini dikenal ini hanya sampiran tugas pokok sebagai Kiai, sehingga waktu untuk ngurus masyarakat ini lebih banyak daripada masuk kerja. Jadi mungkin kan kalau masuk kerja mulai setengah 8 sampai jam 4, tapi kalau ngurus masyarakat ini pulang sampai jam 3 malam, jam bahkan subuh baru sampai rumah. Itu semua adalah demi perjuangan di masyarakat. Kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan mendorong pada kita semua untuk bisa menjalaninya, terutama tadi wasiat yang disampaikan oleh Abu Lais Markonda. Ini memang kita selaku umat muslim sangat dianjurkan untuk membiasakan diri kalimat-kalimat thayyibah ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mestinya tidak melupakan aurat atau bacaan-bacaan yang baik ini, mulai dari basmalah, hamdalah, insyaallah, astagfirullah, sampai la ilaha illallah. Bahkan tadi berangkat ke sini itu berdoa enggak? Padahal ngajari santrinya untuk berdoa, iya kan? Iya, jadi yaitu biasanya doa-doa seperti itu lebih kita perhatikan dalam acara formal, kayak tadi diawali bismillah. Nek madang mau nganggo bismillah ora, ya bismillah. Ya mestinya tidak hanya makan ketika minum, walaupun toh mungkin hanya beberapa sedotan air, mestinya juga pakai basmalah seharusnya itu, sebaiknya, tapi kita sering lupa. Ya itulah, di dunia ini memang tempat untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau semua baik, berarti nggak perlu ada dunia. Kabeh bilbone yang swarga kan. Jadi, dan inilah kebijakan Allah. Kenapa Nabiullah Adam saat itu dijadikan sebagai wayang untuk diturunkan di muka bumi. Kalau seandainya Nabiullah Adam tidak melakukan hal-hal dalam tanda petik yang dilarang Allah, mungkin manusia nggak akan merasa enak di surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Berikutnya inilah inti dari sosialisasi, yaitu tentang metode tahfidz Al-Quran Turki Utsmani. Ini sebuah organisasi yang didirikan oleh para relawan baik Indonesia ataupun Turki yang berpusat di Istanbul, Turki, yang sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Surabaya, Klaten, ada ya Klaten, Jakarta, dan termasuk Yogyakarta. Nah, untuk mendalami hal ini nanti akan disampaikan yang pertama oleh Ustadz Rifki Arifudin SS, dan nanti akan didampingi oleh Ustadz Hisham atau Hisham, masalahnya ini KHSYA. Ustadz Rifki Arifudin SS ini kelahiran Jakarta 18 November tahun 92. Ini sangat-sangat masih muda. Ini tingkatannya anak saya kalau anak. Tapi dalam bidang ilmu ini saya yang anaknya, gitu kan. Barangkali perlu dicatat nomor HP-nya, barangkali Bapak Ibu nanti berminat atau tertarik dengan program tahfidzul Quran yang disampaikan Sulaimaniyah ini, bisa berhubungan, monggo dicatat 081 290 849 598. Tempat tinggal di Jalan Seruni nomor 8 Catur Tunggal Depok Sleman. Riwayat pendidikan Madrasah Sulaimaniyah Istanbul, Turki. Ini beliau di sana mulai tahun 2007 sampai 2009. Jadi anak-anak di sana itu baru lahir aja sudah bisa berbahasa Arab. Aja narak sih. Jadi kalah dengan kita, gitu. Kita sudah tua kayak saya, sulit berbahasa Arab. Jadi terus Pondok Pesantren Sulaimaniyah Jakarta 2005-2007. Terus UNJ Universitas Nasional Jakarta 2011-2015. Pengalaman jabatan pengajar Sulaimaniyah Jakarta 2009-2015. Narasumber tahfidz di Palembang, narasumber seminar tahfidz di Hamburg, Jerman, Australia, di Norwegia. Materi yang disampaikan metode tahfidzul Quran Turki Utsmani. Ini memang Turki Utsmani saat itu pada sejarah memang termasuk pernah mengalami kejayaan Islam yang ada di Turki Utsmani. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo ini nanti sampai jam berapa Pak? Setengah 12 ya. Nanti berarti untuk materi dari Batu setelah habis dulu. Sekarang jam 10:13. Ini kurang lebih ada 1 jam, 1,5 jam kurang lebih untuk materi tahfidzul Quran Turki Utsmani ini. Monggo para narasumber pemateri untuk bisa membagi waktu antara